Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Sudah siap kita belajar hari ini? Di video kali ini, Ibu akan membahas materi tentang ketentuan sholat jamak dan qashar. Pernahkah kalian bepergian jauh dan kesulitan menjalankan sholat, seperti mudik atau bepergian luar negeri? Tahukah kalian, jika kalian sedang dalam perjalanan jauh, kalian bisa sholat jamak dan qashar loh. Apa sih pengertian sholat jamak dan qashar itu? Mari kita simak penjelasannya. Sholat jamak. Jamak artinya menggabungkan atau mengumpulkan. Maksudnya yaitu menggabungkan dua waktu sholat dalam satu waktu. Sholat fardu yang boleh dijamak atau digabungkan hanyalah sholat zuhur dengan asar, lalu sholat maghrib dan isya. Berarti sholat asar tidak boleh dijamak dengan sholat maghrib, apalagi sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat apapun. Nah, yang selanjutnya sholat qashar. Sholat qashar yaitu sholat fardu yang diringkas atau memendekkan jumlah rakaat sholat fardu yang 4 rakaat, seperti sholat zuhur, sholat asar, dan isya menjadi 2 rakaat. Sholat subuh dan maghrib tidak bisa diqashar karena jumlah rakaatnya sudah sedikit. Adapun hadis riwayat Muslim nomor 706 yang berbunyi, عن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم. Yang artinya, dari Mu'adz radhiyallahu anhu ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Beliau biasa menggabungkan sholat zuhur dan asar, serta menggabungkan sholat maghrib dan isya. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku, dalil ini menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membolehkan menjamak sholat saat dalam perjalanan safar, seperti dalam perang Tabuk. Selanjutnya, dalil yang menjelaskan terkait sholat qashar terdapat di Al-Quran surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Yang artinya, apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqashar sholat jika kamu takut diserang orang-orang yang kufur. Sesungguhnya, orang-orang yang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 101. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa hukum sholat qashar adalah sunnah bagi orang yang berada dalam kondisi darurat. Nah, selanjutnya kita beralih ke macam-macam sholat jamak. Sholat jamak itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada jamak takdim dan yang kedua ada jamak takhir. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada jamak takdim. Jamak takdim ini menggabungkan 2 sholat dan dikerjakan di sholat yang pertama. Contoh misalnya, zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Nah, yang kedua ini jamak takhir. Nah, jamak takhir ini menggabungkan 2 sholat dan dikerjakan di waktu sholat kedua. Misalnya, sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu sholat asar, dan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu sholat isya. Selanjutnya kita beralih pada syarat-syarat pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Yang pertama, sholat jamak dan qashar boleh dilakukan pada saat sedang melakukan perjalanan jauh. Jarak tempuhnya ini tidak kurang dari 21 km setara dengan perjalanan sehari semalam.
Nah, yang kedua, perjalanan yang dilakukan harus bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Yang ketiga, sholat jamak dan qashar harus pada sholat adaan atau tunai, bukan pada sholat qadha. Yang keempat, berniat menjamak atau mengqashar ketika takbiratul ihram. Yang kelima, pada saat sedang sakit atau dalam kesulitan boleh dijamak, tapi tidak boleh diqashar. Praktik sholat jamak dan qashar. Yang pertama, kita melakukan iqomah untuk sholat yang pertama. Yang selanjutnya, kita berniat untuk melakukan sholat yang pertama. Di situ harus jelas apakah sholat jamak atau sholat qashar. Nah, yang ketiga, kita melaksanakan sholat yang terdahulu atau sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur atau sholat asar. Jika sholat diqashar, maka sholat zuhur dan sholat asar menjadi 2 rakaat. Sedangkan sholat maghrib tetap menjadi 3 rakaat dan sholat isya menjadi 2 rakaat. Selesai pada sholat yang pertama, untuk memulai sholat yang kedua, didahului dengan iqomah. Kembali selanjutnya, kita berniat untuk melakukan sholat yang kedua. Di situ juga harus jelas apakah sholat jamaknya diqashar atau tidak. Kemudian, kita melakukan sholat yang terakhir atau sholat yang kedua, yaitu sholat maghrib dan isya. Jika diqashar, sholat zuhur, asar, dan isya ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jumlah rakaat sholat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, materinya sudah selesai. Terima kasih anak-anakku yang telah menyimak penjelasan materi sholat jamak dan qashar dengan saksama. Semoga ilmu yang ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat dalam kehidupan kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.